Halo teman-teman, balik bersama aku Fajar di channel Pajun. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal kaidah pencacahan yang merupakan salah satu request soal dari viewer aku di YouTube. Sekarang kita sudah lanjut ke soal nomor 7. Kita bacakan dulu ya. Banyaknya bilangan 3 angka yang memiliki sedikitnya 1 digit angka 3 dan 1 digit angka 7 adalah. Oke, berarti di sini harus diperhatikan kata-katanya, teman-teman ya. Jadi kalau sedikitnya berarti dalam sebuah bilangan itu dia harus ada satu ya, sedikitnya satu, berarti dia harus ada bilangan satu bilangan yang dimaksud itu ya. Oke, kita akan bentuk sebuah tabel dulu. Tabelnya misalkan oke, 3 dulu. Nah, kan ada 3 bilangan ya, 3 angka. Ini angka pertama, angka kedua, ini angka ketiga. Oke. Nah, angka pertama ini syaratnya itu setidaknya 1 digit angka 3 dan 1 digit angka 7. Oke, misalkan ini teman-teman, mungkin aku bakal kasih kolom lagi ya. Nah, di sini misalkan di sini berarti angka pertama. Ini angka pertama yang di sini adalah at least ya, setidaknya 1 digit angka 3 ya. Sedikitnya 1 angka 3. Jadi kita akan bagi kasus ya. Jadi kan kalau ada 3 bilangan tuh, kalau sedikitnya angka 3 berarti ada 1 angka 3 dong dalam 3 bilangan itu, misalkan 3, 2, 7. Nah, kita akan bagi menjadi beberapa kasus. Jadi yang pertama untuk untuk angka 3 sebanyak 1 ya, dan angka 7 karena 7-nya juga at least 1 ya, 1 angka juga, dan angka 7 sebanyak 1 juga. Oke. Nah, jadi kita sebenarnya gak usah ini ya kalau gitu. Jadi angka pertama misalkan 3 ya, karena tadi 3 ini sebanyak 1. Angka 2-nya misalkan 7. Nah, udah terpenuhi. Nah, karena sudah terpenuhi syaratnya, karena tadi ya di sini setidaknya 1 angka 3 dan 1 angka 7. Nah, maka angka ketiganya bebas. Mau angka 0, mau angka 1, mau angka 2. Yang jelas dia gak apa ya istilahnya itu, yang di kasus pertama itu dia gak boleh angka 3 dan 7 dulu. Berarti kemungkinan angkanya adalah 0, 1, 2, 4, berarti 5, 6, 7, 8 ya. 8 sama 9. Nah, dari bilangan ini berapa sih caranya ya? Nah, kita menggunakan kaidah perkalian. Dengan kaidah perkalian ya, kita akan memiliki kombinasi seperti ini. Angka pertama itu harus 1, berarti dia satu cara ya, dikali angka kedua harus 7, berarti satu cara juga. Nah, yang ketiga dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cara, berarti dia ada sebanyak 8 cara gitu ya. Nah, berarti untuk menyusun angka 3 digit ini dia ada 8 cara. Nah, sekarang gimana kalau semua ini ya, angka pertama, angka kedua, dan angka ketiganya itu kita putar gitu ya. Bisa jadi angka 2-nya di awal, angka 3-nya misalkan di kedua, angka ketiganya misalkan 7 di angka ketiga gitu ya. Nah, berarti kita akan memutar posisi-posisi angka ini dengan menggunakan kaidah perkalian gitu ya. Jadi angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga kita bisa putar
sebanyak 3 faktorial. Kenapa? Oke ya. Misalkan angka pertama kita lambangkan dengan A1, angka kedua kita lambangkan dengan A2, angka ketiga kita lambangkan dengan A3. Kalau kita putar, jadinya kan A1, A2, A3, A4 ya, A2. Terus kita putar lagi A2, A1 misalkan, A3, kita putar lagi A2, A3, A1, kita putar lagi A3, A1, yang terakhir A2, kita putar lagi A3, A1, A2, A1. Nah, ini semuanya udah tercover. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada sebanyak ya, ada sebanyak 6 putaran ya. Ada 6 cara. Ini kan sama aja dengan 3 faktorial dong ya. Tinggal menghitung aja, ini kan ada 3 kolom nih. Ya, kita tinggal tambahin aja faktorial. Dapatlah perputarannya adalah 3 faktorial. Gitu ya. Jadi kita tinggal mengkalikan 8 cara yang sudah kita hitung tadi dengan 3 faktorial tadi ya, dengan memutarkan angka pertama, posisi angka pertama, kedua dan ketiga kita putar gitu ya. Nah, dengan kaidah perkalian kita punya 8 cara tadi, kita kali dengan 3 faktorial ya, yang mutar tadi. Berarti 3 dikali 6, dapatlah 24 cara. Nah, ingat, 24 cara ini dia termasuk nolnya di depan ya. Jadi 24 cara ini 0 termasuk angka di depan. Sedangkan ini kan nggak boleh ya. Ini angka 0 ini nggak boleh depan. Berarti kita harus kasih sebuah kasus lagi. Misalkan di sini 0, di sini 3 ya. Berarti angka pertamanya itu 0. A1-nya 0, angka 2-nya itu sama dengan 3, angka 7-nya, angka ketiganya itu sama dengan 7. Ya. Nah, angka pertama ini 0, dia kan nggak boleh. Satu cara ya, satu cara untuk tidak memperbolehkan. Nah, misalkan angka pertamanya juga dia 0, kita balik, angka keduanya 7. Ya, angka keduanya 7. Angka ketiganya adalah 3. Ini juga satu cara ya. Satu cara. Jadi ada sebanyak 2 cara ya. Ada sebanyak 2 cara. Jadi total caranya, total cara menyusun at least 1 angka 3 dan 1 angka 7 kita putar tanpa ada 0 di depan, itu ada sebanyak 24 cara dikurangi 2 cara yang tadi yang termasuk 0 di depan. Jadi sama dengan 22 cara. Oke, itu untuk kasus untuk kasus kalau angka 3-nya sebanyak 1 gitu ya. Nah, untuk kasus berikutnya yaitu untuk angka 3 sebanyak 2 misalkan, sebanyak 2, dan angka 7-nya sebanyak 1 ya, karena ada 3 angka. Kita akan buat kayak gini lagi. Sebentar. Iya. Nah, misalkan angka pertamanya adalah angka 3, begitupun angka keduanya misalkan angka 3. Nah, otomatis angka ketiganya itu harus 7 karena setidaknya ada 1 angka 7 ya. Oke. Sekarang kita akan menggunakan permutasi yang itu, teman-teman, yang angkanya sama ya, yang udah kita pelajari sebelumnya. Yaitu P dari 3 angka kita ambil 2 angka 3 dan 1 angka 7. Dapatlah gini. 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial. Ini sama dengan 3 bagi 3 kali 2 kali 1 ya. Dibagi 2 kali 1. Sama dengan 3. Nah, 3 cara nih untuk menyusun kombinasi yang seperti ini. Gitu ya. Untuk menyusun kombinasi yang seperti ini. Oke, sekarang mungkin di sini ya.
Oke, aku minta maaf dulu ini. Ini 8 ya. 8 kali 6, sorry. 8 kali 6 itu 48. Aku koreksi dulu. Maaf, tadi ternyata ada miss. 8 kali 6 itu 48. Nah, yang 0 ini kan termasuk di depan bilangan tersebut. Sehingga, ya ini 48 harusnya dikurangi 2 ya. Dapatlah 46 cara. Nah, kita lanjut ke berikutnya, ke kasus berikutnya, yaitu kasus untuk, kan kalau setidaknya satu angka 3 dan satu angka 7, itu kan nggak mungkin tiga-tiganya angka 3 ataupun tiga-tiganya angka 7. Karena kan setidaknya salah satunya ada gitu ya. Jadi, angka 3 semuanya nggak boleh dan angka 7 semuanya nggak boleh. Berarti, kasus berikutnya adalah untuk angka 3 sebanyak 1, kita balik sebanyak 1, dan angka 7 sebanyak 2 gitu ya. Nah, ini juga akan sama dengan ini teman-teman ya, dengan yang di atas. Jadi angka pertamanya misalkan 3, angka keduanya 7, angka ketiganya juga 7. Ini kombinasinya akan sama dengan ini, sehingga caranya juga akan sama, yaitu sebanyak 3 cara. Nah, jadi total cara keseluruhan dengan syarat setidaknya satu digit angka 3 dan satu digit angka 7 adalah 46 ya. 46 ditambah 3 ditambah 3 ya. Jadi berapa? 46 tuh yang di sini ditambah 3 ditambah 3. 46 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 46 tambah 6 ya. 46 tambah 6 sama dengan 52 ya. 52 cara. Nah, jadi jawabannya adalah 52 cara. Ada gak? Ada ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah C. Sebentar, ada yang miss gak? Ini kan 3 angka sebanyak 1, angka 7 sebanyak 1, dan angka lainnya kita bebas. Betul. Ini angka 3 sebanyak 2, angka 7 sebanyak 1. Betul. Angka 3 sebanyak 1 dan angka 7 sebanyak 2. Itu betul. Kalau angka 3-nya tiga-tiganya angka 3, berarti kan nggak ada angka 7. Ini kan akan menyalahi soalnya. Karena setidaknya ada angka 7 juga. Berarti nggak boleh. Begitupun sebaliknya. Ya, berarti udah ya teman-teman ya. Totalnya ada sebanyak 52 cara. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.